Indonesia makin gahar di laut. Kapal induk armada tempur siap bikin tetangga deg-degan. Bayangin aja, Indonesia yang terkenal dengan ribuan pulaunya ini makin serius buat namanin lautan. Dari masalah perompakan, penyelundupan, sampai kapal asing yang suka nyelonong masuk, TNI Angkatan Laut nggak mau tinggal diam. Laksamana Muhammad Ali udah bilang, keamanan maritim di Indo-Pasifik itu harga mati. Makanya, Indonesia nggak cuma nambah alutsista, tapi juga kerjasama dengan negara lain buat ngejaga wilayah laut kita. Dan yang bikin heboh, Indonesia kepincut buat beli kapal induk ex-Italia, Giuseppe Garibaldi. Wah, kalau beneran kejadian, bisa-bisa Indonesia makin sangar di lautan. Negara tetangga udah mulai deg-degan. Bro, nggak cukup sampai di situ. Ada juga 2 kapal patroli canggih Patriotto Polivalente dari Altura, PPA, dari Italia yang bakal nambah kekuatan tempur kita di lautan. Jadi, bukan cuma jaga wilayah, tapi juga siap unjuk gigi kalau ada yang coba-coba macam-macam. Ambisi Indonesia buat jadi kekuatan maritim global ini bukan kaleng-kaleng. Target 2045, TNI Angkatan Laut bakal jadi kekuatan laut yang ditakutin di Asia. Tapi pertanyaannya, bakal ada negara yang keberatan nggak? Nih? Atau justru ini langkah cerdas buat jaga kedaulatan maritim? Yang jelas, langkah ini bikin banyak pihak mulai merhatiin pergerakan Indonesia. Beberapa analis militer bahkan bilang, kalau Indonesia punya kapal induk, bakal jadi game changer di kawasan Asia Tenggara. Tapi, punya kapal induk juga nggak sekadar buat gaya-gayaan. Ada tantangan besar yang harus dihadapi, mulai dari biaya operasional yang super mahal, perawatan yang rumit, sampai kebutuhan awak kapal yang harus benar-benar terlatih. Belum lagi soal strategi penggunaannya di perairan yang kebanyakan perairan dangkal kayak di Indonesia. Nah, ini yang bikin banyak orang penasaran. Apakah kapal induk Giuseppe Garibaldi bakal jadi aset strategis buat Indonesia? Atau malah jadi beban? Soalnya, kapal induk itu bukan cuma urusan beli, tapi juga soal perawatan jangka panjang dan kesiapan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, negara-negara tetangga udah mulai pasang mata. Malaysia, Singapura, dan Australia pasti bakal memperhitungkan langkah ini. Ditambah lagi, keberadaan kapal induk Indonesia bisa jadi sinyal kuat buat memperkuat posisi di tengah ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik. Kalau beneran terrealisasi, Indonesia nggak cuma jadi penjaga perairan sendiri, tapi juga bisa ikut dalam operasi keamanan maritim skala lebih luas. Bahkan, bisa saja Indonesia makin dilirik buat kerja sama strategis sama negara-negara besar kayak Jepang, Prancis, atau bahkan Amerika Serikat. Pertanyaannya sekarang, bakal ada pihak yang coba ngehambat langkah ini? Atau justru Indonesia bakal makin diakui sebagai kekuatan laut yang diperhitungkan? Yang pasti, kalau ini sukses, Indonesia nggak lagi sekadar macan tidur, tapi benar-benar siap unjuk gigi di lautan. Tapi tentu aja, langkah ini nggak lepas dari pro dan kontra. Di dalam negeri sendiri, ada yang mendukung penuh rencana ini, tapi ada juga yang skeptis. Apakah anggaran pertahanan kita cukup buat operasional kapal induk? Soalnya, biaya bahan bakar, perawatan, dan pelatihan kru itu nggak main-main. Selain itu, ada juga tantangan dari segi infrastruktur. Indonesia belum punya pangkalan yang benar-benar siap buat kapal induk. Pelabuhan mana yang bakal dipakai? Apakah bakal ada fasilitas dry dock khusus buat perawatan kapal sebesar itu? Sementara itu, negara-negara besar pasti bakal mulai ikut campur. Amerika Serikat mungkin bakal kepo dan nanya, Indonesia mau pakai kapal induk buat apa? Sementara China, yang juga makin agresif di Laut Cina Selatan, bisa aja merasa langkah ini sebagai ancaman terselubung. Di sisi lain, kalau Indonesia beneran berhasil mengoperasikan kapal induk, bisa jadi game changer dalam strategi pertahanan maritim kita. Bukan cuma buat menjaga kedaulatan, tapi juga buat ikut serta dalam misi-misi internasional. Misalnya, operasi bantuan kemanusiaan atau patroli bersama dengan negara-negara sahabat. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah ini bakal jadi era baru kejayaan Angkatan Laut Indonesia? Atau justru bakal ada tantangan besar yang bikin rencana ini mandek di tengah jalan? Yang jelas, semua mata sekarang lagi tertuju ke langkah Indonesia berikutnya. Satu hal yang pasti, kalau rencana ini benar-benar terwujud, Indonesia bakal naik level dalam percaturan militer dunia.
Dari sekadar kekuatan regional jadi pemain global yang diperhitungkan. Apalagi dengan posisi strategis Indonesia yang ada di jalur perdagangan dunia, punya armada laut yang kuat itu bukan sekadar gengsi, tapi kebutuhan. Tapi tentu aja, tantangan gak berhenti di soal kapal induk. Setelah kapal ini datang, gimana dengan armada pendukungnya? Sebuah kapal induk nggak bisa jalan sendirian. Bro, harus ada destroyer, frigate, kapal selam, dan pesawat tempur yang siap ngawal. Kalau enggak, ya kapal induknya bakal jadi sasaran empuk di lautan. Dan ngomongin pesawat tempur, Indonesia juga harus mikirin armada jet yang bakal nangkring di kapal induk ini. Giuseppe Garibaldi awalnya didesain buat pesawat A-8B Harrier atau F-35B yang bisa lepas landas vertikal. Nah, masalahnya, kita belum punya jet tempur yang cocok buat itu. Apakah Indonesia bakal beli pesawat baru khusus buat kapal induk ini? Selain itu, soal SDM juga jadi PR besar. Mengoperasikan kapal induk bukan cuma soal beli kapal dan jet tempur, tapi juga soal kru yang terlatih. Dari pilot pesawat sampai teknisi kapal induk, semua butuh latihan khusus. Apakah Indonesia bakal mengirim personel buat belajar ke negara lain? Sementara itu, di kancah geopolitik, negara-negara tetangga pasti bakal mulai gerah. Apakah Singapura, Malaysia, dan Australia bakal merasa tersaingi? Atau justru bakal ada tawaran kerjasama baru buat memperkuat keamanan maritim di kawasan? Yang jelas, langkah Indonesia ini bakal jadi sorotan dunia. Apakah kita bakal sukses jadi kekuatan maritim yang disegani? Atau bakal ada hambatan yang bikin rencana ini melambat? Satu yang pasti, laut kita luas, kekayaan kita besar, dan kita nggak boleh lengah dalam menjaganya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?